4 tahun kemudian datang Habibah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Zainuddin. Namun saat Zainuddin kecil, Dayang Habibah ibunya meninggal. Beberapa bulan kemudian pendekar Sultan menyusun Dayang Hibabah. Sehingga Zainuddin diasuh oleh Mak Basih. Mak Basih adalah seorang terdekat dari pendekar Sultan Dayang Hibabah. Beliaulah yang merawat mendidik Zainuddin sampai dewasa dan menjadi seorang yang berakhlak mulia. Setelah Zainuddin dewasa, ia meminta izin kepada Mak Basih untuk pergi ke kampung halaman ayahnya di daerah Padang Panjang. Dengan berat hati, Mak Basih melepas Zainuddin pergi sampai di Padang Panjang. Zainuddin langsung menuju kampung Batipah. Di sanalah ayahnya dilahirkan sampainya di sana. Ia sangat gembira, namun lama-kelamaan kegembiraannya itu hilang karena terjadi tidak seperti yang ia harapkan. Ia dianggap sebagai orang asing atau orang Bugis oleh masyarakat setempat hanya karena ia dilahirkan dan dari seorang wanita yang bukan keturunan nenek mamanya. Tetapi Zainuddin tetap tabah menghadapi omongan orang-orang di kampung tersebut. Betapa malangnya Zainuddin karena di negeri ibunya dia dianggap sebagai orang asing jaga atau sebagai orang Padang. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali pulang ke Makassar menemui Mak Base. Namun saat akan pergi, ia pun bertemu dengan Hayati, seorang gadis cantik berdarah Minang. Pertemuan dengan Hayati membuat hatinya gelisah dan sebagai alasan untuk tetap tinggal di sana. Berawal dari pertemuan yang tidak disengaja berlanjut dengan surat menyurat, maka penderitaan sepasang kekasih ini pun dimulai. Dalam suratnya Zainuddin menuliskan sebagai kekuatan dahulu, lebih bebas saya menulis surat daripada berkata-kata dengan engkau. Saya lebih pandai meratap, menyesal, dan mengumpat dalam surat. Karena bila mana saya bertemu dengan engkau, maka matamu yang sebagai bintang timur ini senantiasa menghilangkan susun kata. Hayati adalah perempuan yang tidak hanya cantik namun juga memiliki budi pekerti yang baik. Mereka sering bertemu dengan bantuan adik lainnya. Namun apa daya hubungan ini tidak disetujui oleh Meninik atau mamanya Hayati dikarenakan Zainuddin berasal dari suku yang berbeda. Asal usulnya sebagai orang buangan di Makassar dan tak memiliki harta, sedangkan Hayati terlahir ke keluarga terpandang. Untuk menghindari penguncingan dan tentang hubungan mereka, maka Mama Hayati menyuruh Zainuddin pun pergi meninggalkan Batipu. Akhirnya Hayati memilih untuk diperistri oleh Aziz, kakak dari sahabatnya Khadijah. Luluh lantak hati yatim piatu yang terbang dari terlebih-lebih di saat yang sama Zainuddin mendapat kabar kalau Mak Basih pengasuhnya telah berpulang. Mak Basih meninggal dan memberikan banyak harta kepada Zainuddin. Zainuddin memberanikan diri untuk mengirim surat lamaran kepada Hayati dan Batipu. Tapi sayangnya bersama dengan datangnya rombongan dari pihak Aziz yang hendak melamar Hayati. Zainuddin tanpa menyambut harta kekayaan yang kini ia miliki sehingga ia ditolak oleh Nini Mama Hayati. Aziz bunuh diri. Beberapa hari kemudian datang dua surat dari Aziz. Yang pertama berisi surat perceraian dan untuk Hayati, sedangkan yang kedua berisi untuk minta maaf dan permintaan agar Zainuddin menerima Hayati kembali. Setelah itu datang berita bahwa Aziz bunuh diri di kamarnya. Meninggalnya Hayati. Setelah Hayati berpergi, barulah Zainuddin menyadari bahwa ia tidak bisa hidup tanpa Hayati. Apalagi setelah membaca Hayati yang bertuliskan, aku cinta engkau dan kalau ku mati, kematianku adalah mengenang engkau. Maka segeralah ia menyusul Hayati ke Jakarta. Saat Zainuddin sedang bersiar kabar kapal Van der Vik yang ditabung Hayati tenggelam, Zainuddin langsung shock dan langsung pergi bersama Muluk untuk mencari Hayati. Muluk menyesal karena ia tidak memberitahu Zainuddin bahwa Hayati sebenarnya masih mencintainya. Sekian, terima kasih.